Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Juliandra dengan NIM 11128222755. Saya merupakan mahasiswa program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat angkatan 2022 Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini kita akan membahas jurnal yang berjudul Pengetahuan Gizi Ibu, Tingkat Konsumsi Gizi, dan Status Ketahanan Pangan dan Balita Stunting. Berbicara tentang masalah ketahanan pangan atau masalah kekurangan gizi pangan di Indonesia, Indonesia masih menghadapi masalah besar, yaitu masalah stunting. Stunting didefinisikan sebagai masalah pertumbuhan pada anak atau balita karena kurangnya asupan pangan dan gizi dalam jangka waktu yang lama. Data menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat ketiga tertinggi di dunia yang anaknya menderita stunting. Berdasarkan hasil riset dasar pada tahun 2013, angka stunting di Indonesia sebesar 32,7%. Bisa dikatakan hampir 9 juta lebih anak di Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan atau stunting. Untuk wilayah penelitian, hasil penelitian status gizi pada tahun 2017 menunjukkan angka prevalensi stunting di daerah Puskesmas Duren, Semarang sebesar 7,78%. Angka ini dibandingkan dengan hasil penilaian status gizi pada tahun 2016 sebesar 1,9%. Hal itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat ketahanan pangan rumah tangga memiliki hubungan atau kolerasi yang berkaitan dengan tingkat konsumsi makanan yang bergizi pada balita. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2015, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya ketersediaan pangan yang cukup bagi negara sampai dengan seseorang dengan berbagai jaminan kualitas maupun mutu dari pangan tersebut. Munculnya permasalahan stunting di Indonesia tidak terlepas dari status ketahanan pangan pada keluarga. Jika kita bedakan antara balita yang mempunyai akses pangan dengan balita yang kekurangan akses pangan, itu berdasarkan kualitas dan kuantitas pangan yang kurang lengkap dan frekuensi lauk yang tidak beragam. Hal itu berhubungan langsung dengan penyebab dari keterlambatan pertumbuhan pada balita yang berpotensi menyebabkan stunting. Jika kita kaitkan masalah stunting ini dengan undang-undang dan peraturan pemerintah, pemenuhan kebutuhan pangan harus menjadi prioritas bagi keluarga yang mempunyai balita dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Akan terjadi penurunan tingkat konsumsi makanan yang bergizi apabila suatu keluarga terus mengalami kekurangan gizi atau kekurangan pangan. Jika hal ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, dapat memicu kekurangan gizi kronis yang dapat mengakibatkan balita menjadi stunting. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan merupakan kebijakan pangan yang berlandaskan hukum terkait dengan kebutuhan atau ketahanan pangan. Dapat dipahami bahwa undang-undang ini mengatakan pemerintah bertanggung jawab dan penyediaan dan penyaluran pangan sesuai dengan kebutuhan baik bagi masyarakat umum maupun masyarakat miskin yang rawan akan kekurangan pangan dan gizi. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pangan apabila terjadi keadaan darurat untuk mengatasi masalah kelaparan dan kekurangan gizi. Namun, permasalahan yang terjadi ialah tidak adanya undang-undang ataupun kebijakan pemerintah lainnya yang menjelaskan bagaimana upaya pemerintah
untuk melaksanakan pemberian bantuan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan atau gizi tersebut. Jadi, solusi yang dapat kita ambil dari masalah stunting ini yaitu pemerintah diharapkan dapat membuat peraturan atau kebijakan yang mempunyai landasan hukum tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin yang teridentifikasi kekurangan pangan. Oleh karena itu, diharapkan masalah kurangnya gizi atau kurangnya status ketahanan pangan, yaitu stunting, dapat diatasi seiring berjalannya aturan dan waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.